Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Putri Irene Wulandari dan rekan saya yaitu Neha Nurul Aisyah Boyratan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kaidah Fikih tentang Akad Komersil. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan 4 kaidah akad komersil. Yang pertama, al-gharar, yang kedua, al-mudharabah dan al-musyarakah, yang ketiga, al-khiyar, dan yang keempat yaitu al-akad. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu al-gharar. Prinsip al-gharar dalam fikih memperingatkan tentang bahaya transaksi yang mengandung ketidakpastian yang berlebihan atau spekulasi yang tidak jelas. Karena transaksi bisnis harus dilakukan dengan kejelasan mengenai objek transaksi, harga, dan syarat-syaratnya untuk mencegah keraguan, penipuan, dan kerugian yang tidak diinginkan. Dalil Al-Quran yang membahas tentang gharar yaitu surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu menghadapkannya kepada hakim agar kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Ayat ini menekankan pentingnya bertransaksi secara jujur dan menghindari praktik-praktik yang tidak adil, termasuk transaksi yang mengandung ketidakpastian yang berlebihan atau spekulasi yang tidak jelas. Prinsip al-gharar mengandung transaksi bisnis yang jelas, terperinci, dan menghindari ketidakpastian yang tidak sehat. Dan dalil hadis yaitu pada hadis riwayat Al-Bukhari yang berbunyi, jauhilah gharar karena gharar dapat menimbulkan keraguan, menipu, dan merugikan. Hadis ini menekankan pentingnya menghindari gharar dalam transaksi bisnis. Gharar mengacu pada ketidakpastian yang berlebihan atau ketidakjelasan dalam objek transaksi, harga, atau syarat-syaratnya. Contoh praktik dalam kaidah al-gharar yang pertama, penjualan suatu barang dengan keadaan yang tidak jelas. Contohnya, jika seseorang menjual mobil bekas tanpa memberikan informasi jelas tentang kondisi mobil tersebut, seperti kerusakan yang mungkin ada atau riwayat perbaikan yang signifikan. Hal ini mengandung ketidakpastian dan berlebihan bagi pembeli. Contoh praktik kedua yaitu investasi dengan skema Ponzi, yang mana skema Ponzi adalah bentuk investasi ilegal di mana investor awal dibayar dengan uang yang diinvestasikan oleh investor baru. Transaksi semacam ini mengandung ketidakpastian yang berlebihan karena tergantung pada perekrutan investor baru yang tidak dapat diprediksi dan spekulasi yang tidak jelas mengenai keberlanjutan skema tersebut. Kaidah yang kedua yaitu al-mudharabah dan al-musyarakah. Prinsip ini merujuk pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam akad mudharabah atau bagi hasil dan musyarakah atau kerjasama dalam bisnis. Prinsip al-mudharabah dan al-musyarakah dalam fikih mengatur pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad mudharabah atau bagi hasil dan al-musyarakah atau kerjasama dalam bisnis. Prinsip ini mendasarkan pada prinsip keadilan dan kesepakatan yang adil dalam membagi hasil usaha. Dalil Al-Quran yang membahas tentang kaidah al-mudharabah dan al-musyarakah terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ayat ini menegaskan prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Prinsip al-mudharabah dan al-musyarakah mengatur pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengusaha berdasarkan kesepakatan yang adil dan proporsional. Untuk dalil hadisnya terdapat pada hadis riwayat Bukhari yang berbunyi,
Mudharabah berada di antara pemilik modal dan pengusaha, dengan pembagian keuntungan yang disepakati oleh keduanya. Hadis ini menjelaskan prinsip mudharabah yang berlaku dalam bisnis. Prinsip ini menegaskan bahwa akad mudharabah melibatkan pemilik modal dan pengusaha yang sepakat untuk berbagi keuntungan sesuai dengan presentasi yang telah disepakati. Contoh praktik untuk kaidah al-mudharabah dan al-musyarakah yang pertama yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah sendiri adalah bentuk akad kerjasama antara pihak pemilik modal atau swahibul mal dan pihak pengelola modal atau mudharib dalam upaya mencapai keuntungan. Pembagian keuntungan dalam mudharabah biasanya disepakati sebelumnya berdasarkan presentasi atau rasio yang disepakati. Contohnya, dalam industri perbankan syariah, mudharabah digunakan dalam produk tabungan mudharabah. Pihak bank sebagai pemilik modal memberikan modal tabungan kepada nasabah sebagai pengelola modal. Keuntungan yang dihasilkan dari investasi modal tersebut kemudian dibagi antara nasabah dan bank berdasarkan presentase yang telah disepakati sebelumnya. Contoh praktik kedua yaitu akad musyarakah. Akad musyarakah sendiri adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menyatukan modal, keahlian, atau sumber daya lainnya untuk berbisnis. Dalam musyarakah, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan. Contohnya, dalam bisnis properti, dua investor dapat melakukan akad musyarakah untuk membangun proyek perumahan. Kedua pihak menyatukan modal dan sumber daya untuk membeli lahan, pembangunan rumah, dan menjualnya. Keuntungan yang dihasilkan dari penjualan properti kemudian dibagi antara kedua pihak berdasarkan kesepakatan awal. Kemudian al-khiyar. Dalam prinsip ini, mengatur tentang adanya hak untuk memilih atau membatalkan suatu transaksi dalam beberapa kondisi tertentu, seperti apabila adanya cacat dalam barang atau kesalahan dalam penawaran. Prinsip ini juga memberikan perlindungan kepada pihak yang terlibat dalam transaksi agar tidak terjebak kembali dalam kesalahan atau kerugian yang tidak diinginkan. Kemudian, dalil Al-Quran terdapat pada surah Al-Baqarah dan surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum hamba, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Ayat tersebut itu adanya larangan terhadap praktik perjudian dan mengundi nasib dengan panah, karena hal ini itu menunjukkan pentingnya untuk menjauhkan diri kita dari praktik spekulasi yang tidak jelas dan berlebihan. Prinsip al-khiyar menekankan pentingnya transaksi yang jelas dan adil, sementara praktik perjudian dan mengundi nasib dengan panah itu akan menimbulkan ketidakpastian yang berlebihan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Kemudian untuk dalil hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang membeli barang yang tidak ia lihat, maka ia berhak membatalkan transaksi jika ia melihat ada cacat pada barang tersebut selama belum ia terima. Hadis ini menegaskan hak untuk membatalkan transaksi jika terdapat cacat pada barang yang akan dibeli. Untuk contoh praktiknya, yang pertama, pembelian barang dengan cacat. Misalnya, seorang membeli sebuah gadget dengan kondisi fisik yang cacat atau rusak. Maka berdasarkan kaidah al-khiyar ini, pembeli itu memiliki hak untuk memilih atau membatalkan transaksi tersebut. Jika pembeli menemukan cacat yang signifikan pada barang yang dia beli, maka dia dapat meminta pengembalian uang atau penggantian barang yang sesuai dengan kesepakatan di awal. Yang kedua, kesalahan dalam penawaran. Contohnya, seseorang menawarkan sebuah mobil dengan harga yang disebutkan secara keliru atau salah. Maka berdasarkan kaidah al-khiyar ini, pihak yang ditawari memiliki hak untuk memilih atau membatalkan transaksi tersebut. Jika pihak yang ditawari mengetahui adanya kesalahan dalam penawaran, dia dapat memilih untuk menolak penawaran atau mengajukan penawaran yang sesuai dengan harga yang benar. Kemudian kaidah al-aqd. Kaidah ini menyatakan bahwa akad komersial harus memenuhi syarat-syarat sah kontrak dalam Islam. Syarat-syarat seperti kesepakatan, ijab kabul, kemampuan hukum, objek yang halal, dan lain sebagainya harus dipenuhi agar akad komersial itu dianggap sah dan mengikat. Kemudian untuk
Dalilnya terdapat dalam surat An-Nisa surah keempat ayat ke-29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ayat tersebut memberikan pedoman dalam melakukan transaksi bisnis yang adil dan sah. Allah memerintahkan agar kita tidak saling memakan harta secara batil atau melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi. Kemudian untuk dalil hadisnya, hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang melanggar suatu perjanjian, maka dia bukan dari golongan kami. Sahih Al-Bukhari. Contoh praktik yang pertama adalah contoh kesepakatan. Dalam transaksi jual beli, maka pihak penjual dan pembeli harus mencapai kesepakatan mengenai harga, jumlah barang, dan syarat-syarat lainnya. Misalnya, saat membeli sebuah mobil, penjual dan pembeli harus setuju pada harga yang disepakati serta spesifikasi kendaraan yang akan dibeli. Untuk contoh praktik yang kedua yaitu contoh ijab dan kabul. Dalam pernikahan, pihak laki-laki menyampaikan ijab sebagai tawaran pernikahan kepada pihak perempuan. Kemudian pihak perempuan mengabulkan ijab tersebut dengan menyampaikan kabul. Ijab dan kabul ini menjadi dasar sahnya pernikahan. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.